Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita berjumpa dalam program acara Renungan Harian Terpadu. Edisi hari ini, hari Kamis tanggal 25 Maret tahun 2021. Saudaraku, kita bersyukur berada di hari yang ke-25 di bulan Maret. Kita mengimani dan meyakini bahwa semuanya itu terjadi hanya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-25 ayat 12 sampai 14 berkata demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Itulah bacaan kita di pagi hari ini. Kiranya bacaan ini menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan mempraktikkan dalam kehidupannya setiap hari. Saudaraku yang mengasihi dan diberkati Tuhan, topik renungan kita pada saat ini adalah siapakah orang yang takut akan Tuhan? Itulah judul atau topik renungan kita di saat ini. Topik ini berbentuk pertanyaan yang merupakan kesaksian daripada Daud, diungkapkannya bahwa dia menyatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menuruti perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Orang yang menuruti perintah Tuhan dan melakukan kehendak-Nya, lalu kemudian menjauhi setiap larangan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Pada bacaan ini dikatakan orang yang takut akan Tuhan akan dikaruniakan Tuhan beberapa hal. Dan itulah saat ini kita di minggu-minggu sengsara, minggu-minggu prapaskah, kita merenungkan tentang hal ini agar kehidupan kita semakin hari tentu semakin berkualitas di dalam Tuhan. Bila kita memperhatikan bacaan kita di saat ini, saudaraku, maka kita akan temukan ada 3 hal yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Di dalam catatan firman Tuhan pada bacaan kita di saat ini, paling kurang ada 3 hal. Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengalami atau menetap dalam kebahagiaan. Itulah jaminan firman Tuhan, janji firman Tuhan bagi orang yang takut akan Tuhan. Mengalami atau menetap dalam kebahagiaan artinya adalah kehidupan orang itu, orang yang takut Tuhan itu, senantiasa diliputi dengan ketenangan, sukacita, kebahagiaan di dalam kehidupannya. Sehingga hidupnya
selalu dalam kondisi dan keadaan yang damai, sukacita setiap hari. Tentu kehidupan ini dirindukan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengaku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang tersebut akan menetap dalam kebahagiaan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, kebahagiaan memang tidak dijual. Dan orang tetap rindu untuk berada dalam kebahagiaan. Sebab itu, bila kita merindukan kehidupan kita menetap dalam kebahagiaan, jawabannya adalah marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jika kita hidup takut akan Tuhan, percayalah janji Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, menurut catatan firman Tuhan pada saat ini, janji firman Tuhan kepada orang yang takut akan Tuhan adalah, yaitu Tuhan akan bergaul karib dengannya. Jadi dia akan merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan selalu dirasakan dalam menjalani kehidupan. Mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang sungguh membahagiakan dalam kehidupannya. Sehingga kehadiran Tuhan di setiap kondisi dan keadaan sesulit apapun, Tuhan berjanji, jika kita takut akan Dia, maka Dia, Tuhan Juru Selamat kita, akan bergaul karib dengan kita. Hal ini menunjukkan bahwa kita akan merasakan kenyamanan. Kita akan merasakan ketenangan, kesentosaan, bahkan hati kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Mengapa? Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, mari kita semakin meningkatkan kepasrahan, penyerahan kita kepada Tuhan di dalam doa, sehingga dalam setiap hal kita selalu mempraktekkan firman Tuhan, merupakan aplikasi dari kehidupan yang takut akan Tuhan. Yakinlah, kehidupan kita akan selalu memuji dan memuliakan namanya. Mengapa demikian? Karena hati kita dipenuhi dengan rasa syukur. Hati kita melimpah dengan syukur. Sehingga dimanapun kita berada, tidak ada rasa persungutan. Tetapi justru sebaliknya, hidupnya akan selalu menunjukkan hal-hal yang mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab mengucap syukur adalah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Karena itu saudaraku, jika rindu Tuhan bergaul karib dengan kita, maka marilah kita benar-benar takut akan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudaraku, dikatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan, perjanjian Tuhan akan dinyatakan kepadanya. Sekali lagi, orang yang takut akan Tuhan, perjanjiannya atau perjanjian dari Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupannya. Artinya, ketika kita sedang berjalan dan kita berada di jalan yang buntu, maka Tuhan akan menunjukkan jalan, solusi, dan jalan keluar, sehingga kita dapat berjalan terus
walaupun di tengah-tengah tantangan dan kesulitan. Karena itu percayalah, Tuhan akan menunjukkan perjanjian dalam kehidupan setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, Tuhan menunjukkan perjanjiannya, menyatakan kepada kita bahwa Tuhan selalu memberi solusi, jalan keluar ketika kita berada dalam kemelut, dalam masalah kehidupan, tantangan, bahkan hal-hal yang tak pernah kita duga, menyulitkan kita, tapi Tuhan tetap selalu di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tuhan akan menunjukkan jalan dan memberi kita hikmat, akal budi, karena perjanjiannya ditunjukkan kepada orang yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, saya percaya kita semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka selamatlah kehidupan kita, pasti kita akan dikaruniakan Tuhan untuk kita menetap dalam kebahagiaan. Kemudian dalam setiap kehidupan kita merasakan kehadiran Tuhan selalu, karena Tuhan bergaul karib dengan kita, karena kita takut akan Tuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita akan merasakan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu menunjukkan jalan, perjanjiannya selalu dinyatakan dalam kehidupan kita. Artinya komitmen dari Tuhan dengan firman-Nya yang disampaikan tak pernah ingkar janji. Apa yang Tuhan firmankan pasti akan digenapi dalam kehidupan kita masing-masing. Karena itu saudaraku, mari kita tetap setia, kita tetap bersyukur, tetap mengandalkan Tuhan, dan kita tetap bersungguh-sungguh mengiring Dia, karena Dia Tuhan juru selamat dalam kehidupan kita, yang hari-hari ini kita peringati Dia dalam minggu-minggu prapaskah ini, minggu-minggu sengsara ini, memaknai pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Sebab itu saudaraku, sekali lagi mari kita meningkatkan kepasrahan kita kepada Tuhan, agar kehidupan kita hari demi hari memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang telah dinyatakan pada saat ini, bahwa orang yang takut akan Tuhan selalu menetap dalam kebahagiaan, dan Tuhan selalu bergaul karib. Dan kemudian perjanjian dari-Mu ya Tuhan ditunjukkan, dinyatakan kepada orang yang takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya umat tebusan, umat pilihan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Sebab itu hamba-Mu berdoa kepada saudara-saudaraku yang kekasih, menyaksikan dan mengikuti serta mendengarkan firman Tuhan melalui program acara Renungan Harian Terpadu. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat, pengurapan baru, agar dalam menjalani kehidupan kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagi saudara-saudaraku yang bergumul dengan pandemi COVID-19, yang sedang berada dalam proses isolasi mandiri, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus menolong. Kami yakin dan percaya orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Kami juga berdoa buat kekasih sekalian yang sedang dalam keadaan sakit, di rumah maupun di rumah sakit dalam proses pemulihan. Tuhan menolong, karena Engkaulah dokter yang agung dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya
Hamba-Mu berdoa dari tempat ini, dimanapun saudara-saudaraku mereka berada dalam keadaan sakit. Kuasa-Mu tak pernah dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu sekalipun, karena Tuhan Maha Hadir dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan menyertai sehingga pemulihan kesembuhan menjadi bagian kehidupan mereka. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan karuniakan bagi kami. Kami akan menjalani biarlah dalam tuntunan dan hikmat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa syukur dan penyerahan kami kepadamu. Kami berdoa dan bersyukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang diberkati dan mengasihi Tuhan, biarlah kita tetap semangat, kita tetap sehat, kita tetap tulus dengan Tuhan, tetap setia, percayalah. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Karena kita sungguh berharga dan mulia di hadapannya. Buat saudara-saudaraku yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe. Dan bagi yang sudah mensubscribe, kiranya dapat juga membagikan kepada rekan-rekan seiman, sesama, untuk supaya mereka dikuatkan oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan mereka. Kemudian juga dapat memberikan komentar yang positif di kolom komentar, agar renungan harian terpadu ini semakin hari semakin berkualitas di dalam Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.